berjumpa lagi dalam acara sekolah minggu kita. Hari ini tentu kabar kita semua adalah baik dan luar biasa. Itu semua karena berkat Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mengatakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Kami silakan adik-adik yang ada di rumah berdiri ya. Kita bernyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan. Kita bernyanyi Sungai Sukacitamu dan kita masih berdiri ya. Kita pakai gerakan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini anak-anak sekolah minggu sudah memulai kebaktian. Kiranya Tuhan Yesus menolong serta memberkati. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, hikmat,
supaya dapat memuji Tuhan. Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami dari pertama, pertengahan hingga berakhir. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih memuji Tuhan dan adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau bernyanyi bahwa Tuhan itu besar, kuat dan berkuasa. Dia menciptakan bintang, menciptakan bulan, menciptakan semuanya dan menciptakan kita. Allahku besar. Kuat dan berkuasa, Dia sanggup menciptakan semuanya. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi yang mengatakan bahwa saat iblis menggoda. Nah, adik-adik, kita masih menaikkan pujian bahwa di saat iblis menggoda, kita tolak dia di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Saat iblis merayu, kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi terlebih dahulu ya. Oke? Saat
bahwa kita berani tampil beda, bahwa Tuhan Yesus sudah menguatkan kita. Nah, Tuhan Yesus sudah berkuasa dan memberikan kuasa kepada kita. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kelas kecil dan kelas besar yang akan mendengarkannya. Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan diri, kiranya dapat menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat masuk ke kelasnya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa menyembah Tuhan. Hari ini Kakak Yani berbagi cerita tentang hadiah yang istimewa. Nih ya, hadiah yang istimewa. Bisa baca? Pasti bisa dong. Dan kita ambil cerita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Nah, hari ini Kakak Yani bercerita tentang orang yang lumpuh mendapatkan hadiah yang istimewa. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pernah terima hadiah istimewa enggak? Pernah dong. Kita kan masih diberikan nafas kehidupan, itu adalah hadiah istimewa untuk kita. Nah, hari ini Kakak Yani berbagi cerita tentang orang yang lumpuh mendapatkan hadiah yang istimewa dari Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya? Oke deh, next kita ceritanya. Ceritanya adalah ada seorang lumpuh yang duduk di gerbang pintu bait Allah. Ini dia. Pekerjaannya adik-adik, dia suka duduk di pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang lewat. Dia karena dia lumpuh, dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia cuma hanya duduk dan meminta sedekah. Nah, kasihan kan kakek-kakek ini udah tua, nggak bisa jalan, nggak bisa kerja, masih minta-minta. Lalu adik-adik, ketika dia duduk-duduk, dia meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat untuk masuk di dalam bait Allah, maka banyak orang juga yang memberikan dia sedekah, uang lah, perak lah dikasih kepadanya. Nah, tiba-tiba ada dua orang yang datang ke bait Allah. Itu adalah murid Tuhan Yesus, adik-adik, namanya Petrus dan Yohanes. Nah, Petrus dan Yohanes ini pergi ke bait Allah dan melihat ada orang yang lumpuh. Mereka melihat ada orang lumpuh yang sedang duduk di pintu. Kira-kira dia siapa ya? Wah, mereka itu kasihan melihatnya adik-adik. Mereka kasihan. Waduh, kasihannya dia lumpuh. Dia itu lumpuhnya sejak kapan ya kira-kira? Ternyata orang lumpuh ini dia lumpuh sejak lahir dan dia tidak bisa berjalan sampai dia tua. Kasihan sekali. Lalu Petrus dan Yohanes ini mereka datang dan menghampiri. Mereka menghampiri orang yang lumpuh ini adik-adik. Wah, mereka datang menghampirinya. Mereka berbincang-bincang ketika orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes, dia berharap bahwa dia diberikan sedekah, dia diberikan uang, perak. Tetapi adik-adik, sayang sekali, Petrus dan Yohanes tidak punya uang sama sekali. Wah, kasihan ya. Kira-kira Petrus dan Yohanes kasih hadiah apa ya sama kakek-kakek yang tua ini, yang lumpuh itu? Nah, kira-kira apa ya? Nah, di sini adik-adik, orang yang lumpuh ini mendapatkan hadiah yang istimewa. Nah, hadiah yang istimewanya adalah ketika Petrus dan Yohanes menghampirinya, maka Petrus menyuruh dia, menggendongnya untuk berdiri adik-adik. Nah, dia sudah mulai berdiri. Petrus berkata bahwa
demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangunlah. Wah, dia sudah mulai bangun. Dia dibantu oleh Petrus untuk bangun dari tempat duduknya tadi. Dia duduk di sini, adik-adik. Lalu tiba-tiba Petrus menyuruhnya untuk berjalan, berdiri dan berjalan. Wah, akhirnya Bapak yang lumpuh ini mendapatkan hadiah yang istimewa. Apa hadiah yang istimewa dia terima? Dia sudah bisa berjalan. Wow, senangnya hatinya. Adik-adik, ketika dia sudah berjalan, apa yang orang ini lakukan? Ketika dia sudah mulai berjalan, dia mulai berjalan kemana, ke sana kemari. Dia melompat, adik-adik. Wow, ini dia melompat, ini dia. Ini orang yang lumpuh tadi. Ini Petrus, ini Yohanes. Dia melompat. Hore, saya sudah bisa jalan. Hore, dia senang sekali. Tetapi bukan hanya senang karena dia sudah bisa berjalan, tetapi dia juga melompat-lompat sambil memuji Tuhan Yesus. Dia sambil menyembah Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa yang menyembuhkan dia itu adalah Tuhan Yesus. Tapi bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan? Kan Petrus yang menyuruh dia berjalan. Nah, ceritanya begini adik-adik. Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memakai Petrus supaya Petrus bisa menyuruh orang yang lumpuh tadi bisa berjalan lagi. Ketika dia sudah berjalan, dia melompat adik-adik. Wah, saya sudah bisa berjalan. Saya sudah bisa kemana-mana. Dia melompat sambil memuji Tuhan. Lalu ketika dia sudah melompat, dia memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang ada di situ. Wah, ini dia bahagia sekali. Dia memperlihatkan dirinya kepada orang-orang banyak di situ. Nah, ini tadi Petrus dan Yohanes, ini orang-orang banyak melihat dia. Wah, mereka kagum. Wah, ya, dia sudah bisa jalan ya. Bagaimana dia bisa berjalan? Nah, orang-orang ini tidak tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus. Wah, ternyata Tuhan kita itu hebat, luar biasa. Dan dia memuji Tuhan, dia mengangkat tangannya. Saya sudah bisa berjalan. Lihat, saya sudah bisa berjalan. Lihat, saya sudah bisa melompat. Saya tidak mengemis lagi. Wah, senangnya hatinya. Seketika itu, ketika dia sudah bisa berjalan melompat, adik-adik, orang lumpuh ini tadi, dia mengikuti Petrus dan Yohanes. Orang lumpuh ini mengikuti kemana kira-kira? Nah, dia ikut ke Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Kira-kira mereka di dalam bait Allah ngapain ya? Nah, mereka di dalam bait Allah, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan seperti kita. Hari ini kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan dia, orang lumpuh. Ketika dia sudah bisa berjalan, dia tidak mengemis lagi adik-adik. Dia stopkan untuk mengemis. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia pergi ke bait Allah. Dia memuji Tuhan, dia pergi bersama dengan Petrus dan Yohanes. Dia di sana berdoa memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan dia. Nah, kira-kira adik-adik, apa hadiah istimewa juga yang pernah kita terima dan yang sudah pernah kita berikan untuk Tuhan? Kira-kira apa? Nah, Tuhan Yesus kan kita memberikan kita hidup. Masih Tuhan memberikan kita bisa melihat, bisa bernafas, bisa berjalan, bisa ngomong, bisa makan, apalagi bisa sekolah, bisa membaca. Nah, apa yang harus kita berikan juga untuk Tuhan ketika kita sudah diberikan hadiah yang istimewa dari Tuhan? Yang kita berikan adalah memberikan diri kita untuk memuji Tuhan, kita memberikan diri kita untuk menyembah Tuhan, kita memberikan diri kita menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kita harus rajin ke gereja, sekolah minggu, walaupun sekarang kita masih ibadah di rumah, tetapi kita tetap
memuji Tuhan, kita masih tetap berdoa, kita masih tetap mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, makanya adik-adik, ketika kita sudah diberikan hadiah istimewa, maka kita juga harus memberi hadiah istimewa itu, yaitu memberi diri untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan juga adik-adik, kita juga harus membaca firman Tuhan di rumah, rajin-rajin baca firman Tuhan, rajin-rajin berdoa supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Sama seperti orang pengemis tadi, ketika dia sudah disembuhkan oleh Tuhan, maka dia melompat-melompat. Ketika dia sudah melompat-melompat, dia memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Lalu ketika dia memperlihatkan dirinya kepada orang banyak, dia pergi ke bait Allah memuji Tuhan. Wah, hebat dia. Dia tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan diri kita. Ya, adik-adik? Oke, semuanya sudah mengerti firman Tuhannya pagi hari ini? Oke, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia memberikan diri kami sebagai hadiah yang istimewa bagi Tuhan. Ketika Tuhan telah memberikan hadiah istimewa bagi kami juga harus meresponinya untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami anak-anak Tuhan untuk selalu setia memberikan diri mereka sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Salam adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan mewarnai. Nah, yang pertama kita sediakan adalah ada pensil warna dan juga krayon. Terserah mau ada dipakai yang mana, pensil warna atau krayon. Nah, gambar yang kita warnai adalah gambar Tuhan Yesus. Nah, ini gambar Tuhan Yesus kita warnai. Terserah adik-adik mau kasih warna apa saja boleh. Nah, setelah kita sudah warnai, nanti jangan lupa namanya ditulis dan serta usianya. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Kalau sudah selesai diwarnai, ya seperti ini. Cuman nanti jangan lupa namanya ditulis ya. Oke, selamat mewarnai. Tuhan memberkati.